Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video presentasi saya. Pada kesempatan ini, saya akan membagi berbagai topik yang berfokus pada potensi, tantangan, serta peluang yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya terkait dengan sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata. NTT sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik geografik yang unik. NTT memiliki lahan yang sebagian besar tergolong sebagai lahan kering. Meskipun begitu, potensi yang dimilikinya sangat besar, baik dalam sektor pertanian, peternakan, pun sumber daya alam lainnya. Di sisi lain, NTT juga memiliki budaya yang kaya, serta pesona alam yang memikat, yang dimana menjadikannya destinasi pariwisata yang terus berkembang. Berikut adalah pokok-pokok penting yang kita bahas kali ini pada video presentasi ini. Yang pertama, budaya masyarakat lahan kering. Masyarakat lahan kering cenderung memiliki pola hidup yang berorientasi pada kegiatan pertanian dan peternakan yang bergantung pada ketersediaan air. Ada praktik pertanian yang didukung oleh kearifan lokal seperti pengelolaan air secara bijaksana dan rotasi tanaman agar tanah tetap subur. Sistem ini seperti sawah tada hujan atau penggunaan alat-alat tradisional dalam bercocok tanam. Topik yang kedua kita adalah potensi dan permasalahan pembangunan pertanian di lahan kering Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi besar untuk pertanian lahan kering, dengan komoditas utama seperti jagung dan kedelai. Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh lahan kering dihadapi oleh keterbatasan-keterbatasan. Yang pertama itu keterbatasan air, ketidakmerataan curah hujan, dan irigasi yang kurang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi yang efisien seperti irigasi tetes dan varietas tanaman tahan kekeringan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Topik yang ketiga kita adalah sistem usaha tani dan penerapan sistem usaha tani terpadu berkelanjutan di lahan kering. Usaha tani terpadu berkelanjutan mengintegrasikan pertanian, peternakan, dan pariwisata dalam satu kawasan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dan meningkatkan dalam kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Topik yang keempat kita adalah sejarah peternakan. Di Nusa Tenggara Timur, peternakan di NTT memiliki sejarah panjang, dengan fokus utama pada sapi, kambing, dan kuda. Peternakan ini tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga sumber pendapatan bagi masyarakat. Sistem pemeliharaan tradisional yang telah ada sejak lama mendukung keberlanjutan usaha ternak di wilayah ini. Topik yang kelima kita adalah potensi sumber daya perairan di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan laut yang melimpah, termasuk ikan, teripang, dan rumput laut yang memiliki potensi besar di sektor perikanan. Selain itu, keindahan alam bawah lautnya juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, sementara sumber daya perairan lainnya seperti budidaya ikan dan kerajinan laut juga memiliki potensi bisnis yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh warga lokal sendiri, yaitu masyarakat Nusa Tenggara Timur. Yang selanjutnya adalah topik yang keenam. Topik yang keenam itu membahas tentang karakteristik masyarakat pesisir di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir Nusa Tenggara Timur sangat bergantung pada hasil laut untuk kehidupan sehari-hari mereka. Mereka keterampilan dalam menangkap ikan dan mengelola hasil laut, serta sering terorganisir dalam kelompok nelayan. Namun, perubahan iklim dan kerusakan ekosistem laut menjadi tantangan besar bagi mata pencarian mereka. Yang ketujuh adalah integrasi pengelolaan potensi darat dan pesisir serta lautan secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang berintegrasi antara darat, pesisir, dan laut secara berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini memerlukan kerjasama antara sektor
seperti pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk menciptakan kebijakan yang mendukung kelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi lokal. Topik yang ke-8 yaitu peluang bisnis pertanian lahan kering, pariwisata, dan sumber daya perairan. Peluang bisnis di Nusa Tenggara Timur sangat menjanjikan di sektor pertanian lahan kering, pariwisata, dan sumber daya perairan. Pertanian berbasis teknologi efisien seperti irigasi tetes dan tanaman hortikultura tahan kekeringan dapat meningkatkan hasil pertanian. Sektor pariwisata dengan destinasi alam dan budaya yang kaya juga berpotensi besar. Sementara itu, sumber daya perairan seperti budidaya ikan dan rumput laut dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya adalah topik yang ke-9, yaitu pariwisata selayang pandang. Pariwisata di Nusa Tenggara Timur berkembang pesat dengan keindahan alam, kekayaan budaya, dan komunitas lokal yang unik sebagai destinasi seperti Pulau Komodo di Flores yang telah dikenal secara internasional menarik para wisatawan untuk menikmatinya. Yang ke-10 adalah siapa wisatawan itu. Wisatawan adalah individu yang melakukan perjalanan untuk tujuan rekreasi atau liburan. Dengan tipe yang berbeda seperti wisatawan lokal, nasional, dan internasional. Masing-masing memiliki preferensi yang berbeda dari wisata alam, budaya, hingga pertualangan dengan motivasi utama mencari pengalaman baru dan relaksasi. Topik yang selanjutnya yaitu adalah produk pariwisata Nusa Tenggara Timur. Produk pariwisata Nusa Tenggara Timur mencakup atraksi alam yang menemukan seperti Pulau Komodo dan pantai-pantai eksotis, serta wisata budaya yang memperkenalkan tradisi dan seni lokal. Selain itu, wisata pertualangan seperti trekking dan diving juga menarik banyak wisatawan yang mencari pengalaman unik dan menantang. Dan topik yang terakhir adalah yang ke-12 adalah promosi pariwisata Nusa Tenggara Timur. Promosi pariwisata di Nusa Tenggara Timur memerlukan strategi yang efektif seperti pemanfaatan media sosial dan kampanye digital, serta kerjasama dengan agen perjalanan internasional. Event dan festival budaya seperti Festival Komodo dan arah pengembangan infrastruktur ramah lingkungan akan mendukung kenyamanan dan kelancaran sektor pariwisata. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kita telah membahas potensi, tantangan, dan peluang di Nusa Tenggara Timur dalam berbagai aspek, mulai dari pertanian, peternakan. Harapan saya, informasi ini dapat memberikan wawasan baru dan menginspirasi pengelola sumber daya yang lebih baik untuk masa depan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu.